Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara menyita 5,6 kg sabu siap edar dari tangan 3 tersangka. Ini menjadi prestasi terbesar sepanjang sejarah penangkapan narkoba dan obat-obatan di daerah itu. Berikut informasinya. 3 tersangka peredaran narkoba jenis sabu, SD, MS, dan MY diciduk polisi. Dari tangan mereka diperoleh barang bukti sabu-sabu seberat 5,6 kg yang jika berhasil diedarkan bernilai sekitar 5 miliar rupiah. Ketiga tersangka ditangkap dari hasil pendalaman yang dilakukan Satserse Polres Kukar. Awalnya adalah informasi adanya transaksi narkoba di Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Petugas kepolisian yang menyamar jadi pembeli akhirnya berhasil mendekati pengedar berinisial SD dan menangkapnya dengan barang bukti 1 paket besar sabu-sabu yang beratnya diduga mencapai 1 kilogram. Atas tangkapan besar itu, polisi narkoba langsung mengembangkan asal-usul tersangka SD mendapatkan narkoba. Dari pengakuan tersangka akhirnya diperoleh nama seorang berinisial MY yang tinggal di Samarinda. Tidak menyia-nyiakan waktu, polisi langsung mencari MY dan menangkapnya. Tidak hanya MY yang ditangkap, 1 orang lagi berinisial MS juga turut diamankan. Dari interogasi kepada MS, inilah kemudian diperoleh informasi masih ada paket besar sabu-sabu di Bontang. Polisi pun akhirnya berhasil mengamankan sabu-sabu sebanyak 5,6 kg. Kronologisnya pada tanggal 14 April 2021, anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi dan peredaran narkoba di Tenggarong Seberang, di Teluk Dalam. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 15 pukul 8.00 dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang berinisial SD. Kemudian ditemukan barang bukti lebih kurang atau 1 paket besar yang diduga isinya sabu-sabu lebih kurang 1 kg. Dari hasil interogasi didapatkan bahwa saudara SD ini hanya akan membawakan barang tersebut ke Samarinda oleh seseorang yang berinisial MY. Kemudian anggota kami melakukan pengembangan ke Samarinda untuk melakukan penindakan terhadap MY dan ditemukan beberapa paket kecil sabu-sabu bersama seseorang yang berinisial MS. Polisi masih mengembangkan kasus penangkapan itu, terutama mencari siapa penyandang dana dan otak dari peredaran narkoba yang diduga berasal dari jaringan internasional ini. Ketiga tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 Ayat 2 Junto, Pasal 112 Ayat 2 Junto, Pasal 132 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun sampai seumur hidup. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kepolisian Resort Kutai Kartanegara mengamankan 3 orang, 2 diantaranya suami istri karena terlibat kasus penganiayaan.
Kasus itu terjadi di Pasar Seni Tenggarong berawal dari adanya premanisme terhadap para pedagang. Inilah ketiga pelaku yang diciduk jajaran Reskrim Polres Kutai Kartanegara. Mereka adalah sepasang suami istri Rahim dan Sri, serta satu tersangka lagi bernama Mustafa. Ketiganya kini meringkuk di sel tahanan Mapores untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar Pasal 170 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, Subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP, dan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting menceritakan ketiga tersangka diciduk karena terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Awalnya adalah masalah pungutan liar kepada para pedagang. Di pasar seni itu sudah lama berlangsung kegiatan pajak liar kepada para pedagang oleh para preman. Saat Rahim disuruh oleh bapaknya bernama Effendi menagih pungutan liar, para pedagang ternyata mengaku sudah membayar kepada Mustafa sebesar Rp300.000. Hal tersebut memicu kemarahan Rahim dan juga bapaknya saat menemui Mustafa. Perkelahian tidak terhindarkan. Rahim marah saat melihat bapaknya didorong oleh Mustafa, lalu mengambil senjata tajam dan menyerang Mustafa yang juga siap dengan senjata tajam. Saat Mustafa lengah, tiba-tiba seorang wanita Sri menusuk Mustafa. Sri adalah istri dari Rahim. Saudara Rahim dan Sri ini pasangan suami istri. Uang kios yang diminta berapa? Uang kios yang ditagih itu sewa kios Rp300.000. Pak Mustafa ngambil duluan, ini perannya Mustafa sebagai apa Pak kalau dia ngambil? Apa memang penagih atau gimana? Perannya Mustafa ini ya seperti preman lah, preman pasar gitu. Oh gitu, siap. Oh jadi keduanya ini sama-sama preman atau gimana? Keduanya sama-sama preman yang suka ya malak-malak gitu Pak, uang kios gitu. Oke, siap. Jadi intinya hanya karena uang 300.000 gitu Pak ya? Ya. Ini ada pengembangan kembali nih teman-teman terkait kasus ini atau gimana? Ya ini masih dalam pemeriksaan ya. Nanti kita sampaikan kembali apabila ada keterangan tambahan. Tentang kegiatan premanisme di Tenggarong dan daerah lain, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kapolres mengingatkan masyarakat untuk menghentikannya. Dalam bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, pihak kepolisian melaksanakan operasi pekat yang salah satunya membersihkan daerah itu dari kegiatan premanisme. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan dengan ruang lingkup operasi seluruh kabupaten dan kota Sekaltim mengusulkan dibukanya satu pos unit siaga di Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Jurniasih menyambut baik rencana itu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah tersebut. Berikut informasinya. Pertemuan Bupati Berau Haja Sri Jurniasih dengan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan berlangsung Senin 19 April 2021 di kantor Bupati Berau Jalan APT Pranoto, Tanjung Redap. Bupati ditemani Kepala BPD Berau Tamrin, sedangkan rombongan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan dipimpin langsung Melkianus Kota, selaku Kepala Kantor. Kunjungan selaku silaturahim ke Kabupaten Berau. Ini adalah merupakan suatu program dari Basarnas. Mengingat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 bahwa jadi salah satu itu mensosialisasikan bahasa besar di Indonesia. Untuk itu direncanakan
kami akan mendirikan unit siaga SAR Kabupaten Berau. Rencananya kapan Pak? Nanti setelah ini kami minta surat rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupaten Berau. Apabila surat itu sudah ada, kami usulkan ke pusat. Mudah-mudahan setelah selesai Lebaran, kegiatan dan aktivitas untuk operasional di Berau ini sudah bisa. Selain bersilaturahmi, pertemuan itu membicarakan rencana berdirinya Polsar atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kabupaten Berau. Selama ini di Kaltim sudah ada Polsar di Samarinda dan juga Polsar Kutai Timur, sehingga keberadaan Polsar di Berau adalah yang ketiga. Rencana pendirian Polsar lainnya diusulkan juga di Kabupaten Pasir. Keberadaan Polsar Berau dinilai urgent mengingat kabupaten tersebut menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berau terkenal dengan wisata bahari, yaitu untayan pulau-pulau seperti Derawan, Maratua, dan Sangalaki yang diminati para turis yang hobi menyelam. Kami dari pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan dari Basarnas yang ini adalah sebagai bentuk support kita kepada Berau. Mengingat Berau adalah sebuah daerah wisata yang memiliki alam dan laut yang sangat luas, sehingga mungkin ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di Berau, maka Basarnas mudah-mudahan bisa mengambil bagian dalam menyelamatkan para turis yang mungkin terkena bencana. Oleh karena itu, kemudian juga ketika ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti kebakaran hutan dan sebagainya, mudah-mudahan Basarnas juga yang ada di sini bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada pelayanan kepada masyarakat. Meski mendapat respon positif berdirinya Polsar atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di Berau, namun keputusan persetujuan tetap menunggu Basarnas Pusat. Namun Melkianus Kota optimis rencana itu segera bisa diwujudkan setelah rekomendasi dari Bupati diterbitkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Menjawab tantangan globalisasi dan hadirnya ibu kota negara di Kalimantan Timur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkolaborasi dengan fraksi PKB DPRD Kutai Kartanegara dan perangkat desa membangun perpustakaan digital Desa Pintar di Kecamatan Lojanan. Berikut informasinya. Inilah inovasi yang dilakukan fraksi PKB Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kukar. Menjawab permintaan masyarakat agar hadirnya perpustakaan di daerah Kecamatan Lojanan, langsung direspon oleh Hamdiah, anggota DPRD Kukar dari daerah pemilihan Lojanan dan sekitarnya. 3 perpustakaan digital sekaligus akan dibangun di 3 desa. Ini menjadi pilot proyek di Kukar lantaran terjadinya kolaborasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan fraksi PKB DPRD Kukar dan perangkat desa. Masing-masing lembaga punya peranan, yakni tanah berasal dari warga atau pihak desa, anggaran fisik bangunan dari DPRD, dan perlengkapan buku dan juga perangkat internet berasal dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Program kami, fraksi PKB, bagaimana masyarakat Kutai Kartanegara ini yang mana niatan mereka untuk membaca itu tinggi, harus kita support dengan sarana dan prasarana. Contohnya, ya pada hari ini kita bersama DPD Perpustakaan turun ke lapangan melihat langsung lokasi yang akan kita bangunkan. Itu alhamdulillah ada 3 tempat di Kecamatan Lojanan ini. Nah, kita dari DPRD Kutai Kartanegara hanya menganggarkan sesuai dengan permintaan warga masyarakat setempat. Mereka menginginkan adanya suatu perpustakaan
di tempat mereka lengkap, sehingga mereka tidak jauh-jauh lagi mereka mencari atau membeli buku. Dengan keadaan yang perekonomian seperti ini, mereka tidak sekedar perpustakaan buku untuk sumber bacaan warga, perpustakaan digital Desa Pintar juga berkonsep masa depan dunia digital dan taman bermain. Diharapkan setiap perpustakaan memiliki luas setidaknya 20 x 30 meter. Di dalamnya ada bangunan induk perpustakaan seluas 8 x 8 meter. Ya memang pas lah dengan program baik itu dari pusat sampai dengan kabupaten maupun desa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk salah satu program yang saya rasa ini cukup mengena, ya, cukup mengena dalam rangka untuk pembangunan nasional, termasuk tadi yang saya katakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat membantu untuk pemerintah karena dana-dana seperti ini, apalagi untuk perpustakaan, jarang yang mau menitipkan anggarannya untuk perpustakaan, tapi dengan kepedulian Ibu Hamdia sendiri bahwa Alhamdulillah tahun ini kami mendapat bantuan anggaran itu untuk pembangunan perpustakaan. Memang pada saat ini lebih banyak digantikan oleh online sebenarnya, sehingga nanti ke depannya bahwa dengan perpustakaan yang kita bangun nanti akan berbasis digital. Ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di 3 desa ini. Bahwa dengan dibangunnya pembangunan perpustakaan ini tidak berhenti sampai di situ, bahwa dinas kami juga nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan meningkatkan minat baca masyarakat. Bahwa secara bersama-sama dengan masyarakat kita akan membangun atau meningkatkan minat baca. Hadirnya perpustakaan di desa-desa dapat membantu warga untuk menambah ilmu, sekaligus juga menciptakan budaya literasi. Ditambah dengan adanya Wi-Fi internet, diharapkan perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi ikon wisata pendidikan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang membuat sektor pendapatan pada APBD Kaltim menurun. Namun Badan Pendapatan Daerah optimis pada tahun 2022 APBD diproyeksikan kembali pada angka 11 triliun rupiah dan akan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah. Berikut informasinya. Acara Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Sejumlah catatan bermunculan, diantaranya menyangkut pendapatan daerah yang optimis kembali normal untuk menopang APBD Kaltim pada tahun 2022. Ini hari kita melaksanakan Musrenbang. Musrenbang ini terkait dengan adanya perubahan target RPJMD ya, bahwa target RPJMD itu dilakukan perubahan karena ada beberapa kondisi, diantaranya kondisi pandemi COVID. Kemudian ada perubahan peraturan atau perubahan target nasional gitu. Nah, terkait dengan pendapatan daerah, tentu saja kita akan melakukan perubahan-perubahan target terhadap capaian pendapatan daerah dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pembiayaan terhadap pembangunan gitu. Tapi kita optimis dari apa yang kita susun untuk tahun 2021 itu pendapatan daerah kita rencanakan 9,5 triliun. Nah, ini masih didominasi dengan PAD-nya sekitar 5,3 triliun. Adapun dana transfernya hanya 4,1 triliun. Nah, untuk tahun 2022
Kedua, itu kita 11 triliun. Kemudian masih didominasi oleh PAD-nya 5,9 triliun dan dana transfernya 5 triliun. Untuk 2023 itu direncanakan pendapatan daerah itu kita proyeksikan 12,1 triliun, masih didominasi juga dengan PAD-nya 7, triliun sekian, kemudian pendapatan transfernya 5 triliun. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tetap melakukan penguatan dari sisi PAD. Dan kita lihat kalau kita berbicara tentang PAD, maka yang paling besar itu dari komponen PAD itu adalah pajak daerah. Jadi pajak kendaraan bermotor saja itu ke depan dengan BBNKB 2 triliun lebih, pajak bahan bakar sekitar 3 triliun. Jadi 5 triliun aja itu dari pajak daerah. Jadi kita optimis tetap penguatan PAD utamanya dari sektor pajak daerah. Juga mengoptimalisasikan sektor-sektor lain. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui kerja menggali pendapatan asli daerah sudah cukup maksimal. Namun pandemi COVID-19 menjadi penghalang. Itu juga menjadi penyebab Musrenbang kali ini mengagendakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Gubernur Kaltim Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Ada 2 alasan perubahan RPJMD, yaitu selain situasi pandemi COVID-19 yang menuntut kenormalan baru atau new normal, ada juga penyesuaian kebijakan karena muncul rencana perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Kita usahakan, tetapi kalau pusat yang merubah aturan gimana? Ya. Jangankan yang besar, yang kecil dan 3 inci aja dia berpusat, sehingga kita berkurang. Yang kedua, COVID. Jadi kalau secara itu tidak maksimal. Dampak pandemi COVID-19 selama setahun terjadi di Kalimantan Timur. Selain mengurangi pendapatan asli daerah, juga berkontribusi pada indeks pertumbuhan ekonomi pada angka minus 2,85%. Kemudian meningkatnya pengangguran 6,87% dan kemiskinan yang mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Angka kemiskinan ini karena Kaltim ini menjadi gula bagi seluruh daerah sekalimantan itu yang paling banyak didatangi Kaltim. Jadi angka kemiskinan itu bukan karena kita tidak membangun, tetapi karena banyaknya pendatang yang menjadi penambah angka kemiskinan. Yang kedua COVID pendatang. Yang ketiga banyak kategori kemiskinan itu salah satu yang menjadi sorotan itu adalah masalah kepemilikan rumah. Nah, ini makanya programnya Pak Istan dalam tahun ini akan membangun rumah layak huni, merehab. Itu sebagai salah satu. Ya karena ukuran-ukurannya yang kaku. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Jajaran Polres Kota Samarinda memusnahkan minuman keras hasil operasi Pekat Mahakam tahun 2021. Sebanyak 1.051 botol miras dimusnahkan di pelataran Mapolresta, disaksikan Forkopimda di kota itu. Berikut informasinya. Selama 15 hari, jajaran Polres Kota Samarinda melaksanakan operasi Pekat Mahakam, terutama untuk menelusuri penyakit masyarakat yang melanggar ketertiban umum maupun tindak pidana. Di antaranya dengan merazia kios-kios yang menjual minuman keras tanpa izin. Hasil operasi yang berakhir 22 April lalu langsung dipublikasikan, di antaranya sebanyak 1.051 botol minuman keras berhasil disita dari toko-toko penjual miras tanpa izin. Dengan menggunakan kendaraan alat berat, minuman keras beralkohol itu dimusnahkan dengan cara dilindas. Disaksikan unsur Forkopimda, termasuk Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso. Pagi hari ini, tanggal 23 April, kita laksanakan rilis hasil pengungkapan kasus operasi Pekat yang dilaksanakan oleh jajaran Polda Kaltim, Polres jajaran
khususnya Polres Samarinda, kita sebagai pelaksana dan kita dari unsur pelaksana melaksanakan dari Polres melaksanakan kegiatan ini dari Polres sendiri. Dan hasil operasi Pekat Mahakam tidak hanya mengamankan miras beralkohol, tapi juga menyita barang bukti dari 40 tindakan premanisme seperti senjata tajam, perjudian, dan juru parkir liar. Ya, pertama terima kasih ini kepada pihak Polresta dipimpin oleh Kapolresta. Luar biasa, saya kira ini posisinya kan posisi penting, apalagi bulan Ramadan. Pasti setiap warga Samarinda menginginkan suasana Ramadan. Minuman keras yang disita dimusnahkan diantaranya berisi cairan beralkohol, jenis brandy, vodka, whisky, dan jenis bir, anggur, serta minuman tuak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.